mean like pre-COVID-19, people keep on talking about Gen X, Gen Y, Gen Z, you know, like how they are different, behaviornya seperti apa. And I think that what is interesting right now is that everything becomes one, kan? Gak ada lagi gitu. Semuanya like even my parents gitu kan lebih tua lagi gitu. Tapi kita setiap hari Sabtu we get into a Zoom call. You know, it's like sampai kadang-kadang gue ada seminar, gue lupa kasih tahu, gue ditagih sama mama. Saya like hari ini kita gak ada Zoom call ya. That's familiar too ya. Yeah. I think like zaman dulu kan kita bilang gini kan, anak-anak muda zaman sekarang, apa ini FaceTime? Kalau zaman dulu ya belum ada Zoom kan, bukan berarti belum ada Zoom, but people are not familiar unless like people like us that have connection with the US companies and things like that. We do Zoom all the time. Ya kan, tapi kalau untuk orang Indonesia yang pada umumnya kan tahu dulunya FaceTime. Or WA call mungkin ya kan. Kayak gitu-gitu kan. Tapi there's no more difference whether you are Gen X, you mau Y, you mau Z, you know, everybody is actually basically is already tergabung jadi satu semuanya gitu. You know, and I imagine that your work yang secara Facebooknya, I think like generally people think like, you know, I would imagine that you guys are doing a much better traction, a much better everything. Tapi I imagine like di kantoran juga kerjaannya dan perubahannya, even though you are Facebook Indonesia, but I would imagine that changes are everywhere. Yeah, we feel it. You get to share a little bit like, is there like a big shift in the organization? Yeah. Definitely. What I learned on remote working, definitely we're fortunate that the model, our business model, allow us to be, let's say, at the forefront of remote working because the product is actually digital, right? Yeah. So at the, I think early stage kita udah took that decision untuk stay home, right? Yeah. And we operate pretty much seamlessly from home. If you look the way the rate of productivity, the way we kind of like release new features, product itu bagus lah. On the business side, traction juga masih terjaga. We managed to move the offline event yang tadinya harus ada di tempat kayak di kantor atau di ruang-ruang yang besar gitu. We move it through webinar, and the experience is amazing. So what I learned is the way we adapt, that's good. Tetapi caranya gimana nih? Apa yang paling penting? I think it's about infusing the right culture-nya kayak gitu. Jadi kita tuh build that mindset dari awal ke tim ya kan. Kita ini sebenarnya bisa work from home, tapi we have a very high level of respect. Situasi di rumah itu nggak gampang. Kita nggak bisa ignore, kita semua manusia kan. I'm at home, I'm a dad, you know, I have 2 kids di rumah juga kita semua, and kalau di kantor, you know, definitely it's different. I mean, I'm alone, I can focus on work day to day. Tapi kalau di rumah ada anak-anak, jadi being mindful, recognize itu dulu. Jadi memberikan rasa nyaman buat si pegawai ini. Kalau it's okay lah kalau tiba-tiba ada anak datang gitu. Kita udah bilang dari awal gitu, it's okay, kita ngerti banget gitu, punya empati. Nah, jadi kan kita rasa lebih dihargain lah situasinya kita, perbedaan kita ya. Nggak cuma yang berkeluarga, kalaupun yang single di kos-kosan itu gimana, ya kan? Kita menghargai banget gitu. Itu satu. Kedua, juga memberikan fasilitas. Jadi kalau kita kerja dari rumah nih, kan nggak cuman laptop aja terus kita bisa ya. Obviously kita butuh pertama, kalau udah lama ya kita rutin di rumah ya butuh tempat duduk apa semua yang mendukung gitu ya kan. Sama kayak di kantor, so kita diberikan itu kayak boleh bawa pulang misalkan disiapin monitor atau apa, ya your keyboard, your everything. Jadi kita ngerasa nih nggak cuma di recognize dan dihargain kerja di rumah, tapi diberikan juga sarana yang cukup, yang memungkinkan. Itu adalah fasilitas dari Facebook ya? Iya. So bukan semua orang bayar sendiri? No, jadi kita ada beberapa yang essential. Jadi kayak satu, kayak dari mulai laptop itu udah ada, dikasih monitor, jadi boleh bawa pulang monitornya, keyboard dan sebagainya, itu satu. Terus juga kita sadar nih, kalau kerja di rumah kan, pasti kan listrik naik bro. Ya kan, internet juga pasti kan kepake sama kita, ya kan. Terus ya kantor juga memberikan kayak another facility untuk menunjang ya kan. Jadi kita bisa reimburse kalau kayak gitu ya kan. Terus kita periodically juga dapat kayak ini yang ada di berita juga ya, untuk beli kursi kan nggak boleh bawa pulang dari kantor, tapi kita boleh beli meja dan sebagainya itu ditunjang. Jadi karyawan tuh benar-benar dihargain banget gitu. Nah ini kan jadi semangatnya jadi kayak lebih mereka jadi lebih benar-benar all out lah kok kayak gitu. The way I see, feeling grateful tuh keluar lah pasti ya. Nah yang beyond yang dibuat oleh Mark itu, yang beyond itu semua adalah the first 6 months kita tuh
Kalau orang yang kerjanya sales, revenue, pasti stres dong. Wah, target gimana nih? Kita nggak tahu, market uncertain. Kita di guarantee. Jadi kita nggak harus khawatir. Guarantee in terms of like target, misalnya if you have to hit 100%, ya kan, certain numbers, ya udah, don't worry about it. You don't have to worry about your target. Kita udah anggap aja ini nggak cuman 100% full, tapi dilebihin malah. Jadi kita di-guarantee at exceed. Can you imagine gitu when people heard about that news, even performance and non-sales, performance ratingnya diotomatiskan, dibikin lebih tinggi daripada yang average. Gitu. Jadi kan mereka ngerasa, wah ini benar-benar extraordinary lah, ya kan. Jadi ya mereka semangat gitu. Nah ini beberapa hal yang set us into that, changes lah, remote work in the new normal. Obviously as we go through the journey, we realize kita ini kalau lagi di rumah kerja, Zoom ya, or any video call meeting, I can just take it kayak, hari ini kita 8 jam, 9 sampai jam 5 misalkan. Ada Zoom call 9.10, 10.11, terus ada lagi jam 2 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 5. Oke, semua di-accept, cuma Zoom aja kan. Tapi capek loh lama-lama. Energy drain itu, it's so real. Karena kita meeting ini kan sebenarnya sama kan. Mau kita remote atau kita ini ngomong sama orang, kita harus get things done, decision. Tapi bedanya kalau kita lagi di pre-COVID, meetingnya tuh benar-benar face-to-face, kan nggak mungkin satu hari di Jakarta 5 meeting. At most 3, itu udah hebat banget. So kita ada waktu napas gitu. Kalau lagi di rumah, enggak. Nah, jadi akhirnya perubahan yang buat I told my team, yaudah, kita harus limit. Pertama, there must be a no meeting day. Every week, 1 hari, atau bahkan kalau bisa 2. So that you can think, you can care for yourself, kayak mikirin mau kayak gimana, and get things done juga yang harus dikerjain sendiri. And then kalau mau meeting pun per hari, kita harus strategize gitu. Let's take 3 meetings per day. Kalau yang penting banget, kalau yang nggak penting, oke kita bisa atur lah. Jadi jangan sampai kita cuma kayak reacting to meeting, yes, tapi udah kita capek. So itu what we learn, right? Udah gitu juga what I learned. Orang kan di rumah ini, this is more personal, right? We need to take care of our health juga kan, mentally and physically juga ya. Berarti ya karena di rumah tuh nggak gerak. Kalau kita ke kantor kita gerak, obviously kita jalan segala macam. Kalau kita pun nggak olahraga ya kita oke lah. Di rumah ya kita harus benar-benar at least jalan kaki lah ya kan, setiap hari ya kan, aim for 8,000 steps gitu ya kan. It makes huge difference gitu. You still make 8,000 steps a day? I try to 5 to 7 to 8 lah. Okay. Sometimes I do 10,000 gitu ya. Itu kalau lagi lari juga. Today will be 10,000. Definitely. I'm so looking forward di sore ya kan. Nah itu jadi itu membantu kita. Nah terus ini udah kalau kita udah bicarain ini semua, terus another learning that I encounter adalah kita di rumah kita kerja, kita bogged down sama things yang ini. Terus kita juga lihat keadaan sekarang kan lagi sulit ya. Terus kan ada emerging teams yang di awal-awal people are so generous, dia donate ya kan, makanan dan sebagainya, masker dan sebagainya. Terus lama-lama nih evolutionnya kan untuk Indonesia specifically gimana kita menguatkan ekonomi kita, membantu UMKM supaya mereka lebih resilient ya kan. Tentunya kan itu kan top of mind. Jadi kita mau give back to the community, caranya kayak gimana. So people will find different way. I mean at the office talentnya macam-macam bro. Kita kan diverse kan orang-orangnya, ada yang pintar masak loh di kantor kita. Actually they do that, they do live stream ya kan, ngajarin masak apa. Ada yang olahraga, community, UMKM. So for me personally, I see like every day I can relate to toko-toko yang jualan di Instagram, businesses, even my wife, my sister, my brother, pasti ada lah hubungannya sama itu ya kan. And then I thought that, there was a point in time I felt so jenuh banget nih. I want to do something gitu. So I spoke to my manager, udah take the week off, you need to care for yourself, do what you like. And then I try to spend like the whole week, benar-benar kayak I reach out to people yang suka, kalau reach out I'm busy ya, nggak bisa ngasih waktu yang banyak, datengin tuh. Benar-benar kayak datengin ke tempatnya, ngobrol, nanya, how can I help you? So I'm all ears gitu kan. Dari mulai yang kecil sampai yang gede ya kan.
it So is you came to the store, like a physical store. to their business, dari mulai ada yang dealer motor, Okay. ya kan, ada yang jualan UMKM jualan baju apa, bisa juga video call karena jaraknya nggak di Jakarta. Yeah. Sampai ada juga even like big chain, hotel chain yang gede banget, mereka juga struggling. So benar-benar having a conversation yang ngebantu mereka untuk to understand and then how can they utilize our platform that I know, even solution yang gratis pun apa yang bisa dimaximize sama mereka gitu. And for them is an eye opener. Some of them they've already kind of like advanced, tapi always learn. I can share what's new and what's the best practice. Itu membantu banget. Yeah. And when I see that, ada dua hal yang what I get from that. Satu, I learn, right? Wah, kayak gini loh. Market di sekarang kayak gini. Apparently UMKM ada yang survive, caranya kayak gini. Kebanyakan dari mereka survive. Kedua, kalau kita kasih tahu ini mereka tahu cara kayak gimana and they're doing it, itu membantu sekali gitu. Digital kan sekarang kan bukan nice to have, ini udah must have, right? Kedepannya mungkin bukan berarti semuanya digital, tapi udah ada peningkatan. Yeah. Ada leveling up, right? Is that how many percent do you think digital footprint di Indonesia sudah meningkat sejak dari bulan Maret atau tahun 2020? Oh, it's hard to say kalau kita kalau kita dari sudut pandang adoption ya kan. Masuk ke dalam digital ya from my lens mungkin ya kan naik banget sih. Gini deh, let us measure from ini ya publicly available inilah data point. If you look at the usage of messaging, okay, ya kan yang dikirim itu 100% increase year on year, okay? Itu pasti udah digital dan mostly juga pasti conversational commerce, video call itu naik. Oke lah, video call mungkin nggak terlalu ke bisnis. Tapi gini, IG Live, ya kan, building community, building business, building your almost community. every night somebody is doing Almost IG Live. every night, right? Yeah. Itu naiknya, I'm sure is above 50%, ya kan. Atau ini, I give you another data point. So we did a research with Bain for the past 3 months, dari mulai kita mundur dari Juli, Juni, Mei, take groceries. Okay. Ini kan kebutuhan pokok ya. Yeah. People shops groceries. Di digital itu ada kenaikan loh di Indonesia. Nah, kalau kita ngambil dari sudut pandang e-commerce ya, kategori groceries itu, bro, itu yang paling rendah dari dulu. Kenapa? Orang kan kalau groceries pengennya ke supermarket, ya kan, pengen lihat. Tapi yang tinggi itu adalah kalau di e-commerce kan elektronik biasanya kan. Nah, groceries itu naiknya itu, jadi frekuensi yang kita hitung nih berapa kali orang itu belanja online groceries, kategorinya apa di 3 bulan itu dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Oke. Kenaikannya itu 2,5 kali lipat. Ya. Dan konsisten. Kategori itu adalah package product sama fresh produce. Makanan lah ya. Ya. Itu dibelanjanya online. Ya. Nah, itu behavior orang. Bisnis juga muncul nih yang nggak cuma yang gede-gede kayak Ranch Market, bahkan sekarang Bluebird juga bantu untuk groceries jadi concierge untuk bantu belanjain. Tapi kita lihat juga kayak ada emerging bisnis-bisnis yang fokus ke produk-produk groceries tapi organik, ya kan, jadi farm to table, ya kan, itu juga udah mulai bermunculan. The way I foresee kedepannya orang pasti akan lebih they find the benefit, they found that ini lebih fresh, kok beli langsung ya itu akan lasting tuh, akan naik gitu, gak akan turun. So jadi kenaikan itu luas, I'm sure it's at least 50% kenaikannya, tractionnya, dan juga ada emerging businesses, ya kan, kategori-kategori yang tadinya rendah akan naik. Definitely consumer are more aware, they are more adapt across different age distribution. Yeah. So yeah. I teach everywhere and I say this, like kebiasaan pertama daripada seorang pemimpin adalah locating opportunity, right? And then during the crisis, kalau gak ada krisis biasanya orang baca buku, and then they put quote in their social media, they say something like di mana ada krisis di situ ada kesempatan, right? But then like the reality, whether that in the United States or here in Indonesia, di 2 tempat yang I do a lot of businesses, whenever crisis come, more people put their head inside the sand and say like, this too shall pass, and then kita tunggu sampai krisisnya lewat. And for that particular reason, banyak orang never make it, gitu, karena you don't hidup by
Filosofinya adalah di mana ada krisis, memang ada bahaya, tapi di situ ada kesempatan. Right? Betul. And so like what you just said, yaitu adalah bahwa sebetulnya, I mean like I don't know how many people suka tanya saya tentang yang what is the next big thing, ya kan? Atau pertanyaannya dibalik, jadi adalah industri mana yang sudah gone, you know, right? Sudah sunset istilahnya kayak begitu. But the fact is that there is not a single one. Atau mungkin 99.99999% semua industri itu masih tetap ada, tapi metodenya berubah. Yes. Right? I mean like I can relate to that number. I'm like one of those. Jadi biasanya even though sudah kayak begitu, kita setiap minggu belanja. Kita dari dulu tetap seminggu cuman sekali belanja groceries. Tapi secara fisik. Sekarang juga tetap seminggu sekali. Tapi semuanya online grocery semuanya. I mean like we no longer go to the supermarket if you may to do it, right? But I want to go back a little bit to the remote working. I think like what I find over there adalah Facebook is organisasi yang cukup besar, right? And they believe in their value, they believe in their culture. Jadi ditransfer even pada saat krisis. Dan di sini yang menurut saya sesuatu yang penting sekali, yaitu adalah whether you are organisasi sebesar Facebook atau maybe you are just a 5 people team. Pertanyaannya adalah what do you believe in? What is your value? Nah, waktu lagi kena krisis, value-nya diuji. Will you do it? It's easier for Facebook to say like, well, crisis not my fault, COVID-19 not my fault. Kalau nggak mencapai target, ya bukan salah lu, tapi juga bukan salah kita loh. So we are not, and kita nggak harus ngapa-ngapain sama kamu gitu. Maksudnya ya atau kita gini nih, ya pokoknya kita keep you on the bottom lah. Ya pokoknya ya begini deh, ya kan. I mean like you talk about like dibeliin apa namanya laptop in certain cases, ada monitor bisa dibawa dari kantor, dibeliin kursi, all those sort of things. Those are all costs. Those are all like cost yang masuk yang dimana dalam hal ini tidak semua perusahaan, dan ada argumentasi of course adalah Facebook kan beda, kan digital footprint meningkat, jadi semua orang kan kasih banyak income, dan karena banyak income makanya ya kalian punya uang, karena punya uang makanya kalian bisa lakukan semuanya begitu. But I think the first to highlight is like the crisis doesn't actually change who you are. Crisis simply bring the real person, the real person, right? Betul. Kalau selama ini waktu ekonomi bagus, benar profit and money is not our thing. Tapi waktu krisis kelihatan, is it profit and money or not gitu, ya kan keluar di situ. So I think that's the first one. Tapi I think untuk kebanyakan, khususnya kalau mereka masih UMKM, masih try to grow, realitasnya adalah banyak pengusaha di Indonesia, pemimpin di Indonesia tidak punya kapasitas itu. Memang mereka nggak punya Facebook punya kapasitas. Semua pegawai disediain meja, kursi, laptop, monitor, bukan harus gitu kayak juga gitu. ya. Mungkin kan nggak bisa, right? So I can hear like some of our friends di Indonesia itu dengar begini, saya like, Mas Aldo mah ngomongnya gampang. Facebook sih soalnya perusahaannya, kira-kira gitu kan? So what's your response to them if they ask you that? Oke. And khususnya mungkin kita ini ya, untuk teman-teman yang dengerinnya ini adalah kalian adalah yang apa ya? Yang anak buahnya, yang employee-nya. Sama kayak saya juga. Hold that thoughts, right? So now it's from more like from the C level, from the director level, dari founders. Tapi kita nggak punya resources sebesar Facebook. And then mau remote office semuanya sampai literally Juli 2021. I still have people that thinking like this thing is gonna, we're gonna be done with COVID-19 by October. Pak Jokowi bilang mau vaksin bulan Januari. Yes, we're gonna almost be done. I said like vaksin is not that thing that you spray in Indonesia and then virusnya mati. We wish. So I think it's a huge subject yang ada. I think I find leaders yang a debate ignorant. Tapi ada yang hatinya ada. Tapi mungkin secara dompetnya atau mungkin idenya sekarang nggak ada. And I wonder if you have some thoughts about that. Oke. Pertama mungkin kalau tadi masalah material itu berbeda-beda ya. Ini bukan faktor utamanya, itu cuma benar-benar yang kita lihat, ya kan. Tapi di balik itu semua yang penting adalah showing care. That's the value. That's good. Showing care itu kan, of course bentuknya beda-beda sesuai dengan kemampuannya juga. Tapi showing care itu kan you can almost at the very simplest form adalah tadi. Kalau orang itu kita semua sadar banget ini situasi yang sulit. Namanya employee udah siap. Bener loh, udah benar-benar siap for the worst, right? Tapi begitu our organization itu memberikan care, artinya gini loh, if you need to take time untuk benar-benar settling down dulu di rumah, ya kan, setting things up,
Itu udah satu bukti itu showing care. Hmm. Kedua, kalau misalkan masalah seadanya kerja pun gitu, meskipun cuma misi modalnya HP aja, people can still do their work kok. Ya kan, we can do calls, we can get things done dari Ya. HP, dan semua orang punya itu, tapi diberikan pertama rasa it's okay untuk kayak gitu kerja. Kadang-kadang orang suka ngerasa ini enak gak ya di rumah, Ya. mesti ini gak ketemu meeting keluar. Tapi benar-benar show value itu benar-benar first is your safety gitu. Safety first. That's good. Dan kita akan maximize whatever teknologi yang available, yang ada untuk bisa make things happen. Nah ini value ini yang penting banget, showing care. Kedua, tadi terkait keadaan sekarang yang kita tunggu sampai ini udah beres atau ini ya, the value adalah be bold. Gini loh, the mechanism when things like COVID, we don't know how it will play out. Nobody knows, right? Tapi ada kayak stages yang kita bisa lihat di situ. Pertama, waktu ini baru mulai, we are all reacting to it, right? Kita reacting, kita ada yang diem, kita ada yang tutup toko, kita reacting. Kita nggak tahu soalnya. Nah, sekarang kita responding. Ya, kita responding. Nah, itu harus berani kan. Be bold. Tadi kalau misalkan nungguin sampai beres, ya udah telat. Karena the way we respond, kita bisa ngelihat keadaannya seperti apa sih. Changes-nya, polanya kayak gimana nih. Top of mind dulu deh dari kita punya consumer. Pasti kan ngomonginnya safety, hygiene, ya kan. Nah, ini apa nih implikasinya? Look, people will still eat, people will still drink, people will still require kalau banking produk untuk payment lah, dia masih bayar juga kan digital, sekarang nggak mau pakai uang cash. People will still need, kalau dia mampu insurance dan sebagainya. Jadi masih ada loh kayak ini kebutuhan ini. Nah, jadi the way we respond itu adalah ngelihat perubahan, how we can make that adjustment dengan kita tes, ya kan? Kita coba nih. Dan hopefully we found the right formula. Baru nanti yang ketiga, kita emerging kan, re-emerging. Jadi kita benar-benar growing, ya kan? Path to grow. Nah, itu kayak gimana? Kalau things are improving, kita udah nemu caranya. Bahkan sekarang juga udah ada yang naik, ya kan? Beberapa kategori lah. So, sebenarnya kita nggak bisa blame to the whole situation, tapi gimana kita adaptasi, kan? Tapi yang penting ya gini, what I see, kalau kita mau menangin consumer kita ke depan, itu start from the value is so real. Value pertama, the way we treat our employee itu penting. Kadang-kadang kalau ngomong ke depannya tapi kita nggak treat dengan baik, dengan benar ya, pasti kan kelihatan kan sekarang kan. Itu akan mempengaruhi juga. Itu by the way, we did a survey, customer itu melihat the way we treat our employee itu nentuin juga value-nya seperti itu. Kedua, gimana kita juga treat our customer, right? Misalkan sekarang customer service pasti dibombardir sama segala macam pertanyaan, tapi gimana kita bisa memberikan mereka assurance, ya kan? Proaktif communicating ke mereka, respondingnya lebih bagus juga, itu akan menentukan top of mind mereka. Jadi ada rasa, oh ini credible nih perusahaannya nih. Itu juga ada penting. Ini kalau ngomong value, belum ngomong produknya kayak gimana. Kayak gitu-gitu. Dan banyak juga, bro, dari industri yang ada di Indonesia ini yang besar-besar ya, mereka juga ada berpikir ke situ gitu. Of course, ke UMKM lebih gampang karena mereka lebih agile, ya kan. Tapi inilah adanya gitu sekarang. Bukan jadi alasan sih. Kalau buat saya, kita tetap harus berusaha kan. Yeah. I mean, like one of the teachings that I learned from my grandpa all the time adalah dia selalu tanya sama saya adalah ini apa? Kalau dalam hitung ini apa? Yang kita ini gajah, yang ini tikus atau semut atau whatever, right? Jadi saya bilang, yang mana yang lebih kuat? Pasti ini lebih kuat dong. Tapi gajah ketemu sama tikus, siapa menang? Tikus gitu. Yeah. And they always say that, that's how you do business. That's the secret to the secret of everything that I do. Yeah. Adalah, I just never worry that you are bigger, larger, and things like that. I just worry about what is it that we are good at? Gimana caranya bisa mengalahkan yang besar gitu. And I think that what I hear what you're saying is that, we don't have to worry mikirin tentang orang lain mau ngapain, gitu. Jadi dimulai dengan diri kita terlebih dahulu, dan kemudian tapi tetap perlu menggunakan cara yang kreatif, right, untuk bisa mengalahkan sesuatu yang jauh lebih besar. I think that's very very important. Benar. And I ask you this like every time I meet you, kalau saya ngajak ketemu sama orang lain, so I'm gonna ask it again this time in a recording, right? So Facebook di Indonesia paling sedikit punya 3 perusahaan yang cukup prominent, yaitu of course the Facebooknya sendiri, and then of course you have Instagram, and then juga punya WhatsApp. Dan tiga-tiganya nggak ada satupun perusahaan dari Indonesia. Perusahaannya kan dari luar negeri semuanya. Ini app aplikasinya, perusahaannya satu, apps-nya ada. Iya. Tapi
for whatever the reason is, Indonesia merupakan pengguna terbesar atau the top 3 ya. Ya. Kalau untuk Facebook, Indonesia nomor? Kita ngomong gini aja deh. Okay. Indonesia populasi dulu deh kita ngomong. Okay. Negara top 5 di dunia kan secara populasi. Nah, itu udah bilang how important is Indonesia for Facebook ya kan. Dari segi berapa penggunanya, kita hitung aja deh penetrasi pengguna internet di Indonesia. Kan kita kan mobile first country kan, semua orang kan di HP kan. Kalau saya lihat datanya terakhir, dari datanya ABGI itu kurang lebih penetrasinya 75%-an. Good. 2/3. 2/3-nya lebih ya. Dari Indonesia ini kan 268 juta penduduk, kurang lebih. Berarti itu besarannya itu segitu lah, 70%-nya berapa? 175 jutaan kurang lebih. Satu udah gede, yang udah internet. Nah, udah internet ini siapa nih? Facebook ya. Most likely pengguna Facebook banyak. Kenapa? Karena di mobile device, kalau bro lihat ini di Jakarta mungkin nggak terlalu kerasa. Kalau masuk ke kota-kota kecil, ada Facebook Lite. Itu kan free. Yang biru muda. Yang biru muda, ya kan. Pasti itu udah jadi pengguna Facebook. Ya. Itu aja hitungannya satu. Belum yang akan masuk nih, masih ada loh runway-nya. Kurang lebih berapa tuh? Mereka tuh ada 100 jutaan lagi lah yang kita masih bisa onboard, ya kan? Ya. Nah, ini connectivity is so real gitu ke depan. Nah, ini Facebook. Facebook ini semuanya, bisa dibilang. Nah, terus kita ngomong, ada lagi Instagram. Nah, bedanya kalau kita bicara Instagram, secara aplikasi, dia tuh lebih heavy on visual, video dan sebagainya. HP-nya harus menunjang. Biasanya itu spek yang naik. Datanya juga harus tinggi kan, data consumption lebih tinggi. Sehingga orang-orang yang lebih banyak menggunakan, banyaknya di kota-kota tier 1. Kota-kota yang udah, ya, teleponnya udah bagus, udah lebih mampu dan sebagainya. Nah, ini juga kurang lebih, kalau di penggunanya ada berapa banyak, ya Facebook paling tinggi, ya itu mungkin seperberapanya lah, sebagian lah, 2/3-nya mungkin. Okay. And it's growing, right? Ya. Ada lagi very, very big. Big juga ya kan. Ada lagi si WhatsApp ya kan. Ya. Sama juga itu juga bisa dibilang trailing behind Facebook karena itu kan it's a chat app. Ya. Dan it's not just simply a chat app, it become a productivity tools, right? People use it to get things done. To some degree for commerce ya kan. So jadi ya luas banget gitu. Growth potentialnya sama existing user. Gitu. Jadi ini di mata Facebook penting. And as a model or as a strategy, these 3 companies have different market positioning. Yes. Right. Yeah, absolutely. Yeah. Is it okay to share a little bit about that? Yeah. Then again, we've shared publicly as well. Kalau kita lihat apa sih yang penting, pilarnya apa sih buat kami ya, buat Facebook itu ada 4 ya. Pertama is all about curation. Pertama orang kan menggunakan our platform content, right? Ya kan. Nah, kalau kita ngomong curation ini, strateginya adalah bagaimana kita bisa build a ecosystem of creators, publisher masuk dengan konten-konten yang optimal untuk mobile, untuk solusi kita, yaitu contohnya you're talking about IG Live, format yang vertical, videos and so on and so forth. Itu kita harus kuatin di situ. Nah, dengan banyaknya konten di situ, kontennya video makin bagus, berarti kan itu kan akan menaikin kualitas dari isi yang ada di Facebook lah, konten yang bermutu lah, dan juga membantu kreator ekosistem, ya kan. Kedua, komunitas. Komunitas ini penting karena biar gimana pun kalau kita bicara Facebook aja, groups itu gede banget. Ya kan, groups ini macam-macam dari mulai orang yang merantau, ada grupnya hobi dan sebagainya, banyak banget. Dan ini kita juga membuat di groups ini bagaimana kita komunitas ini bagaimana kita bisa membantu mereka nih, kayak contoh kemarin yang sempat ada juga rame di publik ya. Sekarang kan banyak nih yang mau UMKM lah yang mau monetize konten karena misalkan gym dia nggak bisa dapetin ini orang-orang yang bisa member yang datang offline. Dia bikin video nih di Zoom. Nah, gimana kita bikin juga di groups berbayar. Jadi dia dapat revenue langsung. Ya. Ini contohnya. Jadi kita bisa bantu untuk monetizing premium content lah kita bilangnya, groups ya, salah satunya. Jadi kita gimana bikin grup ini lebih meaningful, interaction-nya juga membantu untuk monetize. Ketiga, kita bicara conversational. Indonesia apalagi. Kenapa nggak ngomong commerce dulu? Kenapa conversational dulu? Biar gimana pun di Indonesia ini,
orang tuh kolektif banget, senang ngobrol, komunikasi itu penting banget, ya kan? Karena dari tadi kita community driven banget. Jadi di conversation ini gimana kita bisa ngebantu untuk memudahkan untuk orang connect, safe juga, ya kan? Privacy in mind, and then terakhir leading ke commerce, pilar keempat. Ya. Commerce, ya kan, ngebantu UMKM. Kalau commerce mah UMKM deh, yang paling gampang, ya kan? Nah, khususnya commerce, gimana kita bisa bikin si UMKM ini nih, kalau kita bicara funnel marketing ya, kita ini discovery bro, paling atas. Jadi orang-orang yang mau buka bisnis paling gampang buka di kita, cuman buka akun aja kan, posting konten dan sebagainya. Tapi ini kan nggak cuma itu. Nah, gimana kita bisa ngajarin mereka dengan product play yang tepat, sehingga mereka bisa, oh kayak gini toh, kalau jualan tuh katalog, ya kan? Gimana mereka bisa turun ke level berikutnya sampai ujung-ujungnya fokusnya ke transaksi kan? Ya. Di digital. Nah, ini strateginya seperti itu. Jadi ada 4 pilar, curation, community, conversational, dan commerce. Across our apps. Ya kan? Nah, ini kita seperti itulah fokusnya yang kita jalanin di tahun ini. So whenever people, I think saya dengar banyak banget, bahwa ini adalah untuk orang bisa discover. Jadi orang taruh buka Instagram, dia isi konten, ya kan, dia minta pakai Instagram Ads, dia pergi ke Facebook, dia do Facebook marketing, semua kayak gitu kan. But I don't hear enough people, right, talking about WhatsApp, WhatsApp business. And WhatsApp itu dianggap sebagai ya tempat ngobrol lah, kayak kita punya gitu, ada grup untuk main basket bareng-bareng, ada grup atau grup apa whatever, right? But in you guys sebagai Facebook sebagai WhatsApp-nya, you did not design WhatsApp only for ngobrol-ngobrol sebetulnya. Tapi sebenarnya bisa menjadi sebuah tools untuk memperlengkapi pengusaha. Betul. Right? Ya, jadi memang WhatsApp ini desain awalnya ya, zaman waktu dulu dibuat semua chatnya pasti untuk chat aja kan, ya kan? Paling-paling mikirnya dulu ads ya kan, keluarin gitu. Cuman kan kita kan WhatsApp ini agak unik kan, end-to-end encrypted. The beauty of that is actually kita desain itu dengan tujuan untuk memudahkan orang seminimal mungkin bisa menggunakan WhatsApp. Artinya dia apapun device-nya, WhatsApp bisa dipakai aja. Kedua, dia performance-nya itu benar-benar sangat konsisten, ya kan, sangat bisa diandalin. Terus juga safe, end-to-end encrypted. Ini aja nih 3 pilarnya nih kalau ngomongin WhatsApp. Nah, terus dengan itu kan orang pakai nih, adoption-nya tinggi sekali. Nah, terus dilihat behavior penggunaannya seperti apa. Baru kita decide, oh sebenarnya kita ngomongin coffee commerce, karena emang di Indonesia atau di negara-negara seperti India, Indonesia ini cocok. Baru kita tambahin fiturnya kan. Dengan grounded on the WhatsApp product design lah. Nah, kenapa orang nggak bicarain, oh kalau Facebook, Instagram orang udah ngomong marketing, kenapa WhatsApp belum kedengeran? Karena se-efektif itu WhatsApp itu orang seamless banget, ya udah pakai aja untuk jualan gitu. Nah, ini sebenarnya product play bro. Jadi orang kalau pakai tanpa dia sadarin, tapi dia udah pakai, that's even good, it's so seamless, you don't need to learn about it. Nah, memang kita udah introduce kayak WhatsApp Business yang bisa di-download sekarang di App Store ya. Itu ada fungsi katalog misalkan, dan memang sudah digunain banyak. Jadi bahkan bisnis-bisnis UMKM atau apa, mereka udah pakai itu secara ya seamless, ya udah gampang lah. Kalau nanti saya misalkan jualan baju ya kan, atau jual roti gitu ya kan, suka nanya kan harga, berapa nih harganya ya kan, tinggal katalognya di-share nih, gambarnya, harganya. Nah, ini pertama. Kedua, abis itu kita kasih link itu masuk ke kemana? Ke tokonya kan, kalau di website atau bahkan e-commerce, bahkan nanti kalau ada shops, di shops ya kan kita. Jadi kita sebenarnya tuh pelan-pelan banget nih, kalau di WA ini kita ngeliatin penggunaannya kayak gimana. Kita introduce itu pelan-pelan, kita lihat, oh pas kita introduce penggunaannya juga kayak gimana, naik gak. Jadi seperti itu. Nah, memudahkan mereka untuk daripada harus belajar, ribet, ngajarin orang susah loh bro. Susah banget, tapi kalau digital kan, paling bagus itu product play, seamless, mereka nggak harus belajar. Nah, itu mungkin strategi seperti itu. Tetapi tentunya kita juga siapin, ada namanya materi buat teman-teman Facebook Blueprint. Nah, ini semuanya di situ ada. Cara menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp untuk tujuan bisnis. So this Facebook Blueprint is an app to download? Is it it's a website, a resource website that you can learn various topics from the very basic, how to open an account, sampai how to do it advanced, ya kan? And then you get a certification juga, ada path to certification. So it's a
the whole package lah ada di situ. Oke, so Facebook blueprint.com. Easy, just Google it, Facebook Just Google Blueprint. Itu aja, keluar dia langsung di situ. And kita pun sebagai karyawan juga go through the same route untuk dapat certification, untuk belajar. So that's the beauty of Facebook gitu. It's out there untuk belajar ya. Very good. Yeah. So one last subject that I want to talk about adalah cerita tentang ekspansi, right? Kalau Facebook kan sekali lagi perusahaan dari luar negeri, dia datang ke sudah existing, and then kemudian tentu ekspansi ke Indonesia and all those sort of things. But teman-teman kita di Indonesia ada banyak yang bukanya jual apa gitu ya kan? Either baru punya 10 toko atau 5 toko atau mungkin punya 1.000 klien, 2.000 klien gitu, and then pemikirannya adalah okay, now I'm ready to go to New York, I'm ready to go to LA atau apa kayak begitu. And there's always two thoughts, right? Yang pertama adalah kita bilang adalah Indonesia pasarnya 270 juta penduduk, pasarnya masih begitu besar, Anda baru do a business so little small, just like dive deeper. Tapi satu lagi adalah mengatakan bahwa you gotta go overseas, expand your footprint, all those sort of things. So I think one is your personal thoughts about that sebagai sesama orang Indonesia. Itu yang kedua adalah maybe Facebook punya perspective about it. Or maybe it's the same. So on the cross border, right? For me, the way I see from a platform standpoint, there are a lot of existing players ya yang memang dia cross border. Mulainya selalu tapi domestik dulu, ya kan. Jadi di UMKM lah contohnya ya. Kalau ada bisnis yang menggunakan, misalkan dia produknya itu, bisnis model atau produknya adalah menjual sepatu, tapi yang environmental friendly. Nah, kan ada beberapa topik nih, tema yang di luar negeri sana tuh udah sangat disukain. Pasarnya kan sudah ada. Pasarnya sudah ada, dan mungkin lebih tinggi, lebih besar potensialnya daripada lokal, ya kan? Nah, tadi kita ngomongin mengenai environmental friendly, misalkan di Eropa. Bisnis ini dia jalanin dan memang di Indonesia ini nggak gede-gede, makanya segitu-gitu aja gitu. Nah, terus mereka mulai keluar kan. Nah, itu ada tuh beberapa, bahkan di Instagram IG Academy tahun lalu kita ada satu tuh jualan sepatu, Pijak Bumi namanya, I still remember. Dia sampai ke Jepang, sampai ke Swiss. Tapi karena dia di Instagram itu kan discovery platform ya bro ya, pasti tergantung nih. If you want to focus on cross border, it's all about finding the audience, right? Yeah. Right. I mean, number one is an organic, of course. Audience yang paling gampang dicari yang udah follow, temennya si follower, very influential. Itu kan itu segitunya aja. Tapi kalau dia memang niatnya memang langsung mau keluar, bisa di-amplify kok. Then that means they need to have a strategy to find the right audience, to extend their reach to the target market, right? Nah, itu caranya gitu. Nah, one part is the marketing, which is to me that's the easier part. Tapi another part is thinking about, kan kalau kita ekspor, that means kan ada certain ada regulation peraturannya, ada standar yang harus dipenuhi, ya kan? Ini yang di luar platform kami. Nah, biasanya ini nih bro yang menjadi bukan penghambat, yang mesti benar-benar dikuasai dulu ya kan. Mesti dipikirin dengan matang gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Facebook udah ada cukup banyak businesses yang menggunakan platform kami di Southeast Asia ya. Satu misalkan ada kosmetik dari tahun 2012 ingat saya. Dia hanya ada di Facebook, jualannya pertama di Indonesia dulu ya kan. Target marketnya dia menengah ke bawah, gede, terus dia merambah ke Malaysia, merambah ke negara-negara yang di Asia Tenggara, jadi cross border jadi gede. Bisa kayak gitu. Nah, karena dia udah mungkin saturated di Indonesia, dia keluar. Ada juga yang langsung ke Jepang, ke Swiss, karena dia tadi environmental friendly, sepatu, desain, bisa kayak gitu. Di Indonesia pun sekarang dia malah kebalik. Kalau dia di Indonesia, akhirnya di luar negeri itu dia B2B sama retail. Indonesia lagi nyari bangun B2C-nya. Seperti itu. Berbalik dia sekarang. There's a lot of possibilities sih. Kopi, think about coffee, right? To me, that's huge. Kalau ada orang yang... It's all about story, right? I mean, if you want to reach those audience, problemnya adalah orang kita nih, kalau dari segi marketing tuh, storytelling yang masih lemah, kalau menurut saya. Good.
storytelling is important. I cannot emphasize that more. I mean, before you even post your content, do ads and everything, what's the story behind the business, the values, right, the product, the philosophy segala macam. Kalau nggak nanti orang yang lihat kan dia nggak tahu ya kan, apalagi kalau dia di luar negeri sana. Yeah. Nah itu sih, to me I think my thoughts adalah there are a lot of homework to be done. The possibility definitely is there, is out there, is open, right? But you gotta nail the marketing element, right? I mean, think about how have a sound logistic plan to get to the export market cross border. How many UMKM di Indonesia? Kalau di Indonesia, kalau saya lihat data Kementerian UMKM, total kurang lebih ada 62 sampai 64 juta bisnis ya. Dan itu tentu disekat-sekat lagi UMKM-nya seperti berapa banyak. Cuman setahu saya, 62 juta itu udah UMKM kategorinya. UMKM. Nah, segitulah potensialnya. So 62 juta. How many of that 62 juta pakai Facebook in one way or another? Oke. Kalau menurut datanya Kementerian UMKM, mereka survei, katanya sih 20%. Oke. 20%. Nah, saya juga sempat lihat artinya apa nih? Digital awareness, presence. Kalau gampang kan, berarti saya artikan itu berarti punya presence di sosmed. Karena kan digital itu ya. Ya. Jadi ya 20% dari 60 jutaan ya kan kira-kira 12-an ya kan segitu ya. Tapi juga kalau kita mau lebih put more stringent criteria, turun 13%. Mungkin yang udah jualan, ya kan. Nah ini datanya saya pernah lihat dari Grab, ada research juga tuh. Berikutnya yang e-commerce, katanya 5% baru. Yang udah jualan di e-commerce, artinya platform yang seperti Tokopedia and the likes. Yeah. So we are looking at more like 3 juta, 3-4 juta. Right? Yang benar-benar udah inilah oke lah. Ya dari kan? 3-4 juta itu, is there estimation on like, I know I'm just asking you like this, you might not have the number, but yang berapa banyak dari 3 juta itu yang sudah berhasil untuk cross border pergi ke luar negeri? Wah itu saya juga nggak tahu ya tepatnya berapa, cuman itu pasti masih kecil sih. Sekarang kalau kita ngomong tema yang paling besar aja pasti lebih domestic market, gede banget. Ini bahkan kita ngomong domestic market kalau saya survei ya, sama ini deh Instagrampreneurs gitu. Ya marketnya kan masih di Jawa, ya kan? Ya. Masih Jakarta, Bandung, Jogja, ya kan sekitarnya. Jakarta lah yang paling nyedot paling banyak demand. Ujung-ujungnya di Jakarta, Jabodetabek, paling sampai Bandung. Ya. Kalau dia dari luar, kalau dari Jakarta tetap masih Jakarta, paling kalau keluar masih di Pulau Jawa. Masih gede banget sih. Ya kan kita belum ngomong pulau-pulau lain gitu. Ya. So some of our UMKM, if you feel like you are kind of like Elon Musk, Steve Jobs, you know, and you are able untuk lakukan di Indonesia dan juga pergi sampai ke luar negeri, then do it, right? But I think the message remain the same gitu, bahwa pasar kita ini cuma 1,1 triliun dolar in GDP, right? There is literally another 1 triliun, you know, kalau mau lebih pesimis gitu, 10 tahun dari sekarang 2030, then we have the next 1 trillion dollar, right? Jadi kalau ada 1 triliun dolar, question is like the market is so big, dan nggak bakalan dipimpin oleh perusahaan-perusahaan konglomerat. UMKM adalah perusahaan-perusahaan yang akan take the big chunk of that, right? And so the question is like, where do you position yourself? Where do you see the opportunity, right? You know, what problems are there in the market, and then how do you solve it in a different way, right? So you know, like so if they want to know more about all these type of things, Instagram Academy tadi you mentioned, do they have to go to a different website or they go to Facebook Blueprint? You know, gimana? So jadi memang IG Academy ini. So maybe let me change the question, right? Kalau ini adalah teman-teman mereka adalah either UMKM, mereka ada pengusaha and all those type of things, and they say like, okay, now we know that there's Facebook, there is Instagram, there's WhatsApp, right? As seamless as they can be and everything else, banyak orang yang nggak tahu. Gitu, and then they just think like, ya pokoknya kayak orang zaman dulu bilang asal gua buka toko pasti ada yang makan. Just simply you buka Instagram account and then you put a posting over there, itu nggak otomatis berarti ada, you know, orang yang bakalan you know, follow you and then like it, and then apalagi conversion all the way sampai pembelian. There is actually apa namanya, sebuah effort yang real, bukan cuma sekedar asal gue bayarin Instagram atau Facebook, bayarin advertising cost-nya, right? 1.000 perak atau 1 juta atau whatever the price tag untuk some sort of like search itu, and then somehow pokoknya
ya udah nanti tiba-tiba tuh lihat aja tuh nanti jadi itu, tiba-tiba punya sekian banyak follower, sekian banyak pembelian. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Yeah. So what is your message, and then maybe also as a key next step, these are the things that you guys need to go to. That's the very good question, Bro David. Number one, Facebook itu is a self-serve platform. DNA-nya itu bukan kita bikin acara event, ngumpul, yuk kita ajarin, kita suapin, terus kita handhold. Nggak mungkin, jumlah karyawannya aja nggak sebanyak itu. Bisnis modelnya beda. Artinya, the way I see successful business dulu ya. Archetype-nya kayak gimana sih ini? Kenapa mereka bisa berhasil? Pasti orang itu adalah orang yang mempunyai mindset-nya learner. Right? They're also a player juga. Mereka berani dan mereka adalah orang yang learner dan mereka mencoba belajar sendiri. And it's so consistent. I see it across yang kecil menjadi besar sampai yang udah retail yang besar pun. Satu perusahaan optik terbesar di Indonesia nih, bapaknya, ownernya, dia belajar sendiri loh. Dia tahu banget unek-uneknya kayak gimana, suka ngulik. Jadi jangan tunggu sampai kita ada event belajar sendiri karena udah ada resources-nya. Jadi harus benar-benar pertama ya udah buka semua account ya kan, go through the resources, right, and then have in mind an objective dulu gitu, right? Kan ini kan umum kalau kita buka bisnis, there are like certain objective that we want to achieve. Yang simpelnya we want to introduce our product, right? Nggak mungkin kan kalau kita tiba-tiba buka terus orang tahu langsung mau beli ya kan? Kita harus perkenalkan dulu. Berarti kan kita mau create an awareness. Keep that in mind. Terus baru buka resource-nya, hey, how do we use Facebook apps to create awareness, ya kan? Itu nanti ada belajar. Nah, coba test and learn, right? And then reiterate lagi. You will always make a mistake, but then I would say it will take you probably less than 3 months or even less than 2 months that, oh gini tuh caranya, ya kan? And then turun ke bawah gitu, funnel yang tengah, I want people to start actively considering my product gitu. Udah mulai ngobrol, nanya ya kan, what is the strategy? Nah, gimana kita gunain Facebook, caranya kayak gimana, sampai akhirnya orang beli. Nah, itu semua ada, tapi kalau ada pun nggak hanya untuk dipelajarin, you have to actually learn by doing it, by testing it. So have an objective, right, in mind. Know your audience juga, itu penting. And then know, if not by yourself, partner, to create a content. Ini penting banget karena ceritanya itu kan nggak cuma tulisan, adalah gambar, visual, kreatif. Most likely you don't have that capability, so that means you need to partner, right? Or try to find a resource online yang memudahkan. Baru kita terakhir measure. So there's a 4 ini. With that in mind, resource-nya udah ada, do it, and then improve, iterate. Itu sih. Consistently, that is the success recipe that I see from small to large enterprise. Good. It's always the same. So yeah, that's there you go. Good. Waktu saya pertama kali kenal Facebook, I remember that the vision is connecting people, right? Yeah. And then when I met you for the first time, you say like, well, Fit, sebetulnya itu waktu dulu pertama kali Facebook didirikan. Visinya adalah connecting people, but today our slogan is more about like creating meaningful conversations, right? And that stuck around with me for a very long time. Satu adalah itu menunjukkan bagaimana Facebook is, I mean, I'm a Facebook, real Facebook. I mean, like, I don't know when, tapi waktu kita masih remaja ya adalah itu Facebook ya kan. Nah, kita Facebook, and now my daughter is about to enter teenage years, right? Lengkap satu cycle udah. Berarti full satu generasi kemudian, right? But then like Facebook did not say like, okay, we started the business by connecting people. Karena that's Mark Zuckerberg waktu dia di sekolah kan tujuannya gitu ya, untuk connecting teman-teman, semua kayak begitu. Tapi kan sekarang jadi meaningful conversation. And I thought like I want to close that by saying that all these platform disediakan pertama-tamanya tentu untuk connect you to the right audience, right? Supaya orang tahu adalah ada perusahaan ini, ada barang ini, ada jasa ini, siapakah orang ini, and all those things. It's about connecting people. But after that, if you stuck in connecting people, then you're gonna get all the typical like how many followers I have, and as an investor, that's what I see all the time. It's like, kita sekarang punya segini banyak. And then every time I ask like, okay, after we have all those banyak,
terus penjualannya dari mana ya? So like, it will work, Pak. It's like, that doesn't work that way. Yeah. And I want you guys to listen from Aldo because the design of the firm is not just to connect, tapi adalah untuk create meaningful conversation. Correct. And that meaningful conversation di dalamnya berhubungan juga dengan cerita tentang how do I get your product or services, right? And eventually menjadi commerce dari perjuangan. So you gotta have this conversion story, right? Benar. And from my perspective as an investor sebagai seorang pelatih, yang saya rasa di Indonesia kita masih lacking banget. You know, I don't think CEOs understand that. You know, so what you just said is very very important. It's a self-learning platform. You just go in there, belajar sendiri. Mesti coba, you know, jangan takut. Itu namanya bukan gagal, itu namanya adalah make mistakes. I like the words that you use. Kita gak janjian, right? Kita gak ada script, kita gak ada apa-apa. But that's what you say. It's like you gotta learn to make mistakes, right? Nah, make mistakes artinya adalah bikin kesalahan. Habis ini baru tahu, oh kemarin rupanya kurang ini toh. Oh ini kemarin kelewat general nih. Kita mesti lebih spesifik. You know, atau kemarin justru kelewat spesifik. No, whatever it may be, right? So as you learn from your mistakes, then in your 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 6 bulan, right? Whatever that learning curve looks like, then you start to create a real traction. Berarti dari followers, dari ada engagement, orang yang likingnya, kasih komentar, keep on moving all the way sampai dia mungkin DM kita dulu, gitu ya. Saya senang banget loh. Saya itu kalau sama Aldo saya bilang, David, you are real Instagram warriors. Karena saya betul-betul lewatin semua itu. Mulai dari create, follower meningkat, ya kan? Sampai betul-betul DM saya itu, kalau dibuka itu DM-nya at any given time. Selalu ada orang DM saya. And by the way, to people probably who probably know, right? I mean, it's so hard for me to contact you through WhatsApp. Okay? You don't reply. Actually, Instagram is very responsive, right? And then I just realized that you actually mostly on Instagram untuk communicate, right? That's pretty unique actually. And I think that because karena I think that when it comes to social media, banyak orang tuh suka bilangnya adalah it's a discovery tool. You know, so karena itu cuma dipikirin it's just untuk discovery, tapi udah selesai call to action-nya itu nggak jelas gitu. And so for me it's like I have to your point, I have to experience it myself. And for that particular reason I say that not that I don't want to use WhatsApp, cuma sebenarnya kalau masih terus pakai WhatsApp, masih terus begini, maka dia terus kepotong-kepotong terus. So I decided that I'm gonna move it to a different device. I park it over there. I check it once atau setiap hari atau setiap 3 hari. And dengan otomatis, including yourself, right? You suddenly realize that, David, ini di DM lebih gampang dapat jawabannya. So you treat WhatsApp like email then? Yeah. Pretty good. Oh, actually, if you email me right now, it says that, you know, like David Cokro Raharjo no longer use email. And so if you want to do this, please contact WhatsApp. Ada langsung linknya kan ada sekarang ada linknya. Kalau semuanya adalah untuk ini langsung bisa dikirim ke sini. So there's a list of directory, and then you just click on whatever it is you want. But emailnya itu literally cuma untuk our Drive, you know, like you know, obviously there's a lot of things that we use with Google, right? And so I continue to have that. Tapi the email functionnya sendiri sebetulnya udah gak hidup. Wow. So we force people to go through the proper channel. You know, tapi I realize that gak semuanya bisa begitu. You know, I would imagine that certain businesses maybe you still have to use all the platform. Benar. Tapi kuncinya itu bukan cuma connecting, tapi creating that meaningful conversation that eventually tell the conversion story. Betul, journey. Ya kan? Dari awareness all the way sampai acquisition ya. Then eventually bagaimana we keep on keeping each other updated. Correct. Well said. Basically, one thing that I want to leave to the audience juga, if you are business, right? We are all user of social media one way or the other. It's good. We have a metric, right? For personal, apa sih metriknya? Orang yang follow, yang likes, yang comment. Dan itu makes you feel good because you're connected to people, right? Itulah basicnya. Nah, memang itu adalah bagian dari construct juga untuk bisnis, ya kan? Engagement tadi. Tapi engagement ini bukan bagian yang penting dari journey ke penjualan. Kita jadi harus naikin ekspektasi kita ke Facebook app atau ke digital platform as a whole, itu adalah marketing platform. Jadi tujuannya adalah your business, right? Jualan ujung-ujungnya kan. Kalau emang yang dijual adalah produk atau jasa, ya kan. Nah, bangunlah tadi deconstruct journey itu dengan metrik-metrik yang tepat. Tadi mulai kalau kita bicara
awareness aja, itu bahkan engagement kita udah nggak anggap sebagai metrik penting loh, bro. Recall, orang inget. Ya. Kadang-kadang orang nggak perlu like, nggak perlu follow, nggak perlu komen, tapi dia inget loh. Apa produk ini, oh apa nih, ada kontennya misalkan David mengenai apa, dia inget gitu. Nah, tentunya cara ukurnya gimana, bro? Ya, kalau kita mau lebih data driven, kita survei. Kalau di Facebook ada tuh, ya kan, untuk big advertiser kita bisa melakukan survei, tanya, inget nggak kemarin ada ini, iklan dari sini, apa sih yang diinget? Kurang lebih kayak gitu. Estimated recall kayak gimana. Nah, baru kita masuk kedua. Kalau misalkan berikutnya adalah creating consideration, gitu. Orang to consider. Apa yang dilakukan? Di take action, right? Orang mulai nge-message. Nah, itu udah proxy yang bagus tuh. Kalau dia udah mulai nge-DM, ya kan? Dia mau nanya. Berarti udah ada intent, kan? Karena kan awareness, create recall, ya kan? Terus dia akan create intent. Baru dia, intent itu ujungnya beli. Berarti kalau dia udah message, nanya, wah ini udah bagus. Atau kalau dia digital, kalau dia aplikasi yang beraplikasi di App Store, ya orang install aplikasinya, ya kan. Nah terus udah gitu apa berikutnya? Orang kalau yang tadi nanya, mereka akhirnya beli, turunlah ke purchase, ya kan. Nah itu metrik yang paling bawah. Kalau orang yang aplikasi, dia registrasi terus masuk kan, jadi penggunanya. Jadi itu sebenarnya journey seperti itu. Saya kalau misalkan ngomong mobil, saya perlu nggak follow Auto 2000 dealernya atau komen kalau dia nge-post? Nggak juga sih. Tapi saya ingat kok, karena saya ngelihat konten mobil tersebut mungkin, ya kan, iklannya atau kayak gimana. Jadi itu sih journey-nya sih, your real business objective. Of course, tadi bagian dari journey itu konstruksinya adalah perlu ada juga engagement, follow segala macam. Tapi jangan sampai kita stuck di situ sih. Kita harus ujung, karena possibilities-nya luar biasa kalau kita bisa lihat ke situ. Thank you so much for sharing all these things with us. I'm sure it's going to help a lot of people. Welcome. And as always great to be doing this together with you. My pleasure, and I feel the same. Thank you, Bro David. Mantap. Appreciate it.